Pabrik gula sering dianggap berhantu karena kombinasi sejarah kelam, lingkungan yang menyeramkan, dan cerita turun-temurun. Pabrik gula dikenal sebagai tempat dengan energi spiritual tinggi karena sejarah kelamnya, termasuk kerja paksa, kecelakaan kerja, dan ritual zaman kolonial. Berikut alasan kenapa banyak orang percaya bahwa pabrik gula, terutama yang tua atau terbengkalai, berhantu. Sejarah kelam zaman kolonial. Banyak pabrik gula di Indonesia dibangun pada masa penjajahan Belanda. Buruh dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrim, sering tanpa perlindungan keselamatan. Banyak kasus kecelakaan fatal, penyiksaan, bahkan kematian massal yang tidak pernah tercatat secara resmi. Lokasi seperti ini dianggap menyimpan energi trauma yang kuat. Kecelakaan kerja brutal, mesin penggiling tebu, ketel uap, dan alat berat lainnya sangat berbahaya. Banyak pekerja yang terjepit, tergiling, atau terbakar di lokasi kerja. Beberapa cerita menyebutkan jasad yang tak ditemukan utuh, lalu diyakini menjadi arwah penasaran yang menghuni lokasi. Suasana gelap dan sunyi. Pabrik tua memiliki penerangan redup, suara gema mesin tua, dan lorong-lorong panjang yang gelap. Bangunan besar yang kosong menciptakan efek psikologis menekan, membuat orang mudah berhalusinasi atau merasa diawasi. Saat malam, suhu turun dan suara-suara aneh, angin, logam, tetesan air, terasa seperti pertanda gaib. Lokasi dekat makam pekerja atau sungai. Banyak pabrik gula yang dibangun dekat pemakaman, sungai, atau sumur tua, yang menurut kepercayaan lokal merupakan gerbang makhluk halus. Beberapa pabrik memiliki ruang bawah tanah atau lorong tersembunyi yang jarang dijamah manusia, sering disebut sebagai sarangnya. Cerita lisan dan urban legend. Setiap pabrik tua pasti punya cerita. Perempuan menggantung diri, pocong pekerja, bayangan mandor, del. Kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi, diperkuat oleh pengalaman mistis karyawan baru. Semakin sering diceritakan, semakin kuat sugestinya. Aktivitas mistis dan ritual gaib. Beberapa pabrik zaman dulu melakukan ritual sesajen untuk kelancaran produksi atau keselamatan. Bila ritual dilanggar atau dihentikan, dipercaya dapat mengundang gangguan makhluk tak kasat mata. Fenomena paranormal terdokumentasi. Ada rekaman CCTV, penampakan di foto, dan kesaksian pekerja yang melihat sosok tanpa kepala, suara tangisan, atau bayangan hitam. Penelusuran oleh komunitas supranatural juga ikut memperkuat reputasi angkernya. Berikut hantu yang ada di pabrik gula, lengkap dengan detail asal-usul, ciri-ciri, dan fenomena yang menyertainya. Hantu-hantu ini berasal dari urban legend pekerja, kesaksian paranormal, dan cerita rakyat sekitar pabrik tua yang menyimpan banyak misteri. Penunggu freezer tebu. Asal-usul, pekerja yang terkunci di ruang pendingin karena kelalaian petugas malam. Ciri-ciri, sosok membeku, wajah membiru, kulit mengelupas seperti es. Lokasi muncul, cold storage atau freezer ampas tebu. Fenomena, uap dingin tiba-tiba muncul, suhu ruangan menurun drastis, terdengar ketukan dari dalam lemari dingin. Noni penunggu gudang gula. Asal-usul, putri keturunan Indo yang disembunyikan di gudang oleh ayahnya saat serangan revolusi, namun akhirnya tewas kelaparan. Ciri-ciri, perempuan muda berpakaian Belanda lusuh, rambut panjang, wajah pucat seperti lilin. Lokasi muncul, gudang gula tua atau tumpukan karung yang jarang dibuka. Fenomena, bau karamel menyengat bercampur bau busuk, suara nyanyian berbahasa Belanda, dan bayangan melayang di atas karung. Penunggu jalur konveyor. Asal-usul, hantu ini adalah perwujudan roh para pekerja yang meninggal akibat terjatuh dan terangkut hidup-hidup ke dalam konveyor besar. Ciri-ciri, seperti tubuh setengah tergiling, menampakkan tangan melambai minta tolong. Lokasi muncul, sepanjang jalur konveyor, terutama bagian gelap dan berdebu. Fenomena, suara gesekan rantai padahal mesin mati, sosok muncul di CCTV namun tidak terlihat langsung. Penari dapur uap.
Asal-usul, penari ronggeng yang dahulu dipaksa menghibur pejabat Belanda dan akhirnya dibakar hidup-hidup setelah diperkosa. Ciri-ciri, wanita muda mengenakan kebaya terbakar sebagian, suara gelang kaki berdenting. Lokasi muncul, dapur uap, jalur pipa panas, ruang tungku. Fenomena, bau daging terbakar, suara gamelan samar, kain berkibar padahal tidak ada angin. Hantu kepala giling, asal-usul, korban kecelakaan mesin penggiling tebu di era kolonial. Ciri-ciri, hantu tanpa kepala atau kepalanya hancur, sering terdengar suara jeritan atau logam beradu keras. Lokasi muncul, dekat mesin giling tua atau ruang produksi yang sudah tidak aktif. Fenomena, bau amis, suara mesin menyala sendiri, jejak darah yang hilang tiba-tiba. Wanita pencuci ampas, asal-usul, janda miskin yang bekerja mencuci ampas tebu, meninggal setelah terpeleset dan tenggelam dalam rendaman molasses, sirup hitam kental. Ciri-ciri, tubuhnya penuh cairan hitam pekat, suara isak tangis lirih. Lokasi muncul, kolam cuci, ruang penampungan limbah cair. Fenomena, cairan bergerak sendiri, muncul busa dari kolam yang tenang, suara tercekik. Pabrik itu kini hanya tinggal bangunan tua berkarat, namun jejak darah, jeritan bisu, dan roh-roh yang tak pernah pulang masih tinggal di dalamnya. Setiap lorong, setiap mesin berkarat menyimpan cerita, bukan sekadar tentang tebu dan gula, tapi tentang nyawa-nyawa yang tertelan besi dan api. Dan bagi mereka yang berani datang, jangan lupa menoleh ke belakang. Karena di balik kabut malam dan suara mesin tua yang berderit, mungkin kau bukan satu-satunya yang masih hidup. Selamat malam, dan hati-hati jika suatu hari kau melewati pabrik gula yang sudah lama tak beroperasi. Karena mereka masih menunggu.